Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita akan merefleksikan Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35. Tema yang dihadirkan bagi kita adalah berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Seorang pasien yang dalam kondisi terminal illness, bahkan sampai pada persiapan kematiannya, umumnya akan merespon dalam dua hal. Yang pertama, sikap menolak, kecewa, putus asa, dan marah kepada Tuhan. Yang kedua, menerima penyakitnya, tetap menjalani kehidupan seperti biasanya, dan berpengharapan bahwa hidup ini indah untuk dijalani, sekalipun tahu waktunya sebentar lagi akan pergi. Kondisi inilah yang dialami oleh seorang pendeta bernama Henry Francis. Ia divonis menderita penyakit TBC dan tidak dapat disembuhkan lagi. Dalam kesepiannya, ia berjumpa dengan Kristus ketika membaca Injil Lukas 24 ayat 29. Dengan tekad yang kuat untuk menggunakan hidupnya sebaik-baiknya walaupun dalam keadaan sakit, ia menuliskan sebuah lagu yang berjudul Abide With Me. Kita mengenal lagu itu dan biasa kita lakukan dari Kidung Jemaat nomor 329 berjudul Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada kutemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa di mana Allah menjumpai manusia melalui Yesus Kristus. Dalam cerita tentang penampakan Yesus setelah kebangkitannya, kita melihat respons atas orang-orang yang telah dijumpainya. Hidup mereka berubah, semangat untuk memberitakan Injil bagi kehidupan mereka. Perikop kita saat ini diawali dengan perjalanan dua orang murid ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang hebohnya cerita kebangkitan Yesus di Yerusalem. Dalam perjalanan itu, ada orang asing yang menemani dan terlibat percakapan bersama dengan mereka. Inti dari percakapan mereka adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari kematian seperti yang sudah tertulis dalam kitab suci. Sampai di sini, kedua murid itu masih belum mengenali siapa orang asing itu. Sesampainya di dekat Emmaus, kedua murid itu menawarkan orang asing ini untuk bermalam. Di sini dilihat hospitalitas yang lazim berlaku pada masa itu, yaitu mengundang orang asing untuk tinggal bersama mereka, sebab matahari hampir terbenam. Orang asing itu pun akhirnya menerima undangan mereka dan menikmati kebersamaan jamuan malam bersama. Saat makan malam bersama, di ayatnya yang ke-30 diungkapkan bagaimana ia melakukan adegan ulang momen perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Melalui adegan ulang itu, kedua murid tadi akhirnya tersadar. Mereka melihat dan mengenali Yesus yang bangkit ternyata ada di antara mereka. Perjumpaan itu mengubahkan hidup murid-murid. Mereka langsung pergi ke Yerusalem dan menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa benar Tuhan sudah hidup kembali. Pengharapan mereka dipulihkan. Perjumpaan dengan Yesus membuat hati mereka berkobar-kobar. Melalui kisah ini kita dapat merefleksikan 4 hal. Yang pertama, alamilah perjumpaan dengan Tuhan, baik suka maupun duka. Tuhan Maha Hadir. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Alami dan rasakan bagaimana Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk memberi nasihat, untuk membantu masalah kita keseharian, bahkan juga untuk memberikan bantuan mereka. Yang kedua, yakini. Mengapa kita perlu yakin jika Tuhan menolong kita?
Kita perlu yakin dan percaya karena kita tidak melihat Yesus secara langsung di depan kita. Pengalaman dua murid itu membuktikan bahwa kita harus yakin dan percaya Yesus juga hidup dan mendengar suara kita. Tuhan tidak tinggal diam atas kesulitan hidup kita. Yakini setiap kita akan juga mencari solusi yang terbaik atas pertolongan Tuhan. Yang ketiga, berubahlah. Perjumpaan keseharian kita dengan Tuhan harus mengubahkan hidup kita menjadi baik. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kita untuk memiliki semangat memberitakan, mewartakan Injil, sekaligus memiliki hospitalitas terhadap sesama yang seringkali menjadi orang asing bagi kita. Yang keempat, ceritakanlah. Ceritakanlah bagaimana saudara ditolong Tuhan menghadapi kesulitan hidup setiap hari. Ada banyak orang yang kecewa merasa bahwa Tuhan tidak menolongnya. Ada juga yang memilih cara lain, bahkan jalan pintas untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Mereka tidak berpikir dampak besar apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Karena semuanya itu sifatnya fana dan sementara. Hilang harapan dan akal sehatnya. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kesulitan ekonomi sudah kita rasakan bersama-sama. Kita bersyukur bahwa pemerintah juga memberikan pertolongan, gereja, masyarakat di sekeliling juga menunjukkan sikap kepedulian. Karena itu bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, alamilah perjumpaan Tuhan yang menguatkan. Yakinlah jamahan pertolongannya. Berubahlah untuk tetap setia di jalan Tuhan. Ceritakanlah betapa Tuhan mendampingi sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.